Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Teori Ilmu Komunikasi. Di kelompok ini kami beranggotakan 4 orang, yaitu ada Angel, Abdul, Dimas, dan saya sendiri Bayu Firmansyah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba untuk mengupas sekaligus menyampaikan hasil penelitian yang sudah kami lakukan. Berawal dari sebuah teori motivasi dari Abraham Maslow dengan nama teori hierarki kebutuhan. Kami mencoba untuk mengaplikasikan teori ini dalam sebuah kehidupan perusahaan. Lalu, seperti apa hasil dari penelitian ini? Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel. Di sini saya akan mempresentasikan definisi teori motivasi dan juga teori-teori yang ada di dalam teori motivasi menurut Abraham Maslow. Yang pertama, definisi motivasi ada 3. Yang pertama, menurut Kreiter dan Kinnicky pada tahun 2003, ia menjelaskan motivasi merupakan proses psikologis yang meningkatkan dan mengarahkan perilaku untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, disampaikan oleh Gibson pada tahun 1996, motivasi merupakan kekuatan yang mendorong seorang karyawan yang menimbulkan dan mengarahkan kepada suatu perilaku. Yang terakhir, disampaikan oleh Robbins pada tahun 2007, menjelaskan bahwa motivasi merupakan proses yang menjelaskan suatu intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori-teori yang ada di dalam teori motivasi. Ada 2. Yang pertama, konten teori atau pendekatan isi, terbagi menjadi 4. Yang pertama, Maslow Needs Hierarchy Theory atau teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Di sini dijelaskan bahwa kebutuhan tersusun dalam suatu hierarki. Kebutuhan di tingkat paling rendah adalah kebutuhan fisiologis, dan kebutuhan di tingkat paling tinggi adalah kebutuhan aktualisasi diri. Selanjutnya, teori 2 faktor dari Frederick Herzberg. Ia mengembangkan teori ini yang dikenal sebagai teori motivasi 2 faktor. Selanjutnya, teori IRG dari Alderfer. Ia sepakat dengan Maslow bahwa kebutuhan individu diatur dalam suatu hierarki, akan tetapi hierarki kebutuhan yang ditujukan hanya melibatkan 3 rangkaian kebutuhan saja. Yang pertama eksistensi, yang kedua hubungan, dan yang terakhir pertumbuhan. Yang keempat, teori motivasi prestasi dari David C. McClelland. Ia mengajukan teori motivasi ini secara dekat berhubungan dengan konsep pembelajaran. Yang kedua adalah proses teori atau pendekatan proses, terbagi 3. Yang pertama, teori harapan atau ekspektansi teori. Yang kedua, teori keadilan atau equity teori. Yang ketiga, teori pengukuhan atau reinforcement teori. Sekian presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya Abdul Aziz Zulfikar akan mencoba untuk menyampaikan materi tentang pengaruh adanya motivasi dan sedikit mengenai biografi dari Abraham Maslow. Langsung saja ke materi. William J. Stanton, seorang pengusaha dari Amerika Serikat, menjelaskan mengapa ada orang yang termotivasi dalam bekerja dan ada yang tidak termotivasi dalam bekerja. Menurutnya ada 3 faktor kenapa ada yang termotivasi dan ada yang tidak. Yang pertama, motivasi setiap orang berbeda-beda. Yang kedua, selanjutnya, pada waktu sebelumnya di dasawarsa sebelumnya telah terjadi perubahan yang signifikan terhadap sikap pekerja dalam pekerjaannya. Selanjutnya, yang ketiga adalah peningkatan program sosial, bantuan sosial yang didukung pemerintah telah mengurangi semangat motivasi para pekerja dalam bekerja. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk menyampaikan tentang Abraham Maslow. Abraham Maslow lahir pada 1 April 1908 di Brooklyn, New York. Ia merupakan seorang teoritikus yang memberi banyak pengaruh inspirasi terhadap teori kepribadian. Ia juga dikenal sebagai bapak psikologi dari Amerika Serikat. Nah,
Abraham Maslow juga merupakan lulusan jurusan psikologi dari Universitas Wisconsin. Nah, selanjutnya pada tahun 1951 sampai 1969 dia menjadi profesor di Universitas Brandeis dan menjabat sebagai ketua Departemen Psikologi hingga akhirnya ia meninggal tahun 1970 pada usia 62 tahun. Nah, Abraham Maslow itu berpengaruh sekali terhadap psikologi perkembangan psikologi, teori-teori psikologi yang ada di Amerika. Pada zamannya beliau, pada saat itu ada dua mazhab yang dipakai. Yang pertama adalah ada psikoanalisis dan yang kedua ada behaviorisme. Nah, kedua aliran tersebut, kedua mazhab tersebut tuh bertentangan dengan apa yang ada di pikiran Maslow, karena pada penelitiannya sampel-sampel yang digunakan menurutnya tidak pas gitu. Yang pertama untuk psikoanalisis menggunakan orang yang tidak waras sebagai sampel. Yang kedua ada behaviorisme menggunakan hewan. Lalu Abraham Maslow pun melakukan penelitian pada tokoh-tokoh pada saat itu, tokoh-tokoh besar, dan akhirnya beliau pun melahirkan teori-teori yang kita kenal, teori kebutuhan, teori motivasi. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori hierarki kebutuhan. Abraham Maslow mengatakan bahwa pada diri seseorang terdapat sebuah hierarki yang terdiri atas 5 kebutuhan. Apa saja? Yaitu yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan ini bisa disebut juga kebutuhan primer atau mendasar, seperti makan, minum, tempat tinggal, dan kebutuhan fisik lainnya. Yang kedua, yaitu kebutuhan keamanan. Adalah kebutuhan seseorang akan rasa aman dan perlindungan dari segi fisik maupun emosional. Yang ketiga yaitu kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan seseorang akan rasa kasih sayang, rasa memiliki, persahabatan, dan bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat yaitu kebutuhan untuk dihargai ataupun pengakuan, yaitu kebutuhan seseorang akan faktor-faktor internal seperti harga diri, otonomi, dan prestasi, serta faktor-faktor eksternal seperti status, pengakuan, dan perhatian. Yang kelima, sekaligus yang terakhir, yaitu kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan seseorang untuk berkembang, pencapaian cita-cita, pemenuhan diri, serta dorongan untuk mampu menjadi apa yang diinginkan oleh pribadi tersebut. Itulah 5 kebutuhan dari seseorang menurut Abraham Maslow. Bisa dilihat di skema yang ada di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Abdul Aziz akan menjelaskan tentang hasil wawancara yang kami lakukan bersama karyawan dan manajer dari CP Opta Nusantara. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan dulu profil singkat mengenai CP Opta Nusantara ini. Jadi CP Opta Nusantara ini merupakan persekutuan komanditer yang bergerak dalam bidang perdagangan umum dan pengadaan atau supplier, dalam hal ini penyediaan bahan bangunan berupa beton ready mix dan juga penyediaan atau penyewaan alat berat seperti mobil truk pompa. Kemudian tentu saja kami mempersiapkan 5 pertanyaan sebagai persiapan wawancara berangkat dari teori motivasi Abraham Maslow, dan pertanyaan-pertanyaan tersebut akan langsung saya jelaskan beserta jawabannya. Yang pertama adalah apa saja yang diberikan oleh CV Opta Nusantara pada karyawan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis mereka. Oke, jadi CV Opta Nusantara ini merupakan badan usaha yang mengutamakan produktivitas yang tinggi. Untuk itulah mereka memberikan tunjangan setiap hari-hari tertentu, terutama hari raya, di samping gaji yang memang sudah disesuaikan dengan UMR. Kemudian yang kedua, apakah CV Opta Nusantara memberikan penghargaan untuk karyawan yang dianggap berprestasi? Ya, di sini untuk untuk meningkatkan performa dan juga kinerja karyawan, tentu saja CV Opta Nusantara memberikan penghargaan berupa
kenaikan gaji ataupun tunjangan. Lalu yang ketiga, apakah yang dilakukan oleh CPO Okta Nusantara untuk memastikan rasa aman bagi karyawannya selama bekerja? Ya, keselamatan kerja dan yang utama tentu saja kita memperlengkap dengan APD, alat pelindung diri ya, berupa helm ataupun pelindung lutut. Atau dalam masa pandemi ini tentu saja kita menerapkan protokol 3M selama bekerja. Kemudian yang keempat, bagaimana CPO Okta Nusantara memastikan hubungan yang baik antara karyawan dan direktur? Sebenarnya ada dua cara ya, yaitu formal dan informal. Kalau formal itu kita selalu mengadakan rapat anggota setiap 3 bulan sekali untuk membahas rencana kerja ke depan. Ataupun secara informal kita sering mengadakan gathering atau rekreasi untuk meningkatkan ya persatuan, jiwa korsa dan juga kebersamaan gitu, baik di antara jajaran direktur, manajer sampai ke karyawan. Kemudian terakhir, apakah di CPO Okta Nusantara ada sistem naik jabatan? Sayangnya untuk skala CPO Okta Nusantara tidak ada, tapi di sini para direktur dan manajer selalu berdiri sejajar dengan karyawan. Demikian penjelasan yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.